45 pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini kita sudah terhubung juga dengan seorang pemirsa Metro TV yang ada di Medan, Sumatera Utara. Ada Ibu Siti. Selamat pagi, Ibu Siti. Selamat pagi. Ya, Ibu Siti, dengan Leonard Samosir dan Elman Saragi di Studio Kedoya. Bu Siti, kalau Anda melihat topik pagi ini memberantas korupsi tidak cukup hanya visi misi. Menurut Anda seperti apa, Bu Siti? Ya, kalau menurut saya, kalau untuk saat ini ya, korupsi di Indonesia itu sudah sangat marak terjadi gitu. Tidak hanya orang per orang, tetapi juga ya kita selalu bilang bahwa ini adalah korupsi berjamaah. Tetapi kita juga harus melihat bahwa sistem kita yang ada sekarang dengan sistem pemilihan kita yang ada sekarang, baik dia pilkada, pemilihan langsung ataupun legislatif, itu hingga saat ini masih membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga korupsi itu seolah-olah jadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan secara sistem, karena sistem kita juga masih membuka peluang dengan sistem yang sekarang sangat liberal sekali gitu kan untuk proses pemilu kita gitu. Terkait dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden, Bu Siti, kita melihat bahwa dua pasangan calon ini sudah menyampaikan visi misi untuk memberantas korupsi. Kalau sebagai anggota masyarakat, apakah cukup hanya dalam penyampaian visi misi atau juga harus ditunjukkan dengan sikap yang jelas terhadap pemberantasan korupsi, walaupun itu mengenai kelompok atau temannya sendiri? Menurut Anda bagaimana, Bu Siti? Ya, mengenai dua calon presiden sekarang yang sedang sudah jelas ya siapa koalisinya dan bagaimana, kemudian dua-duanya juga masih mengusung isu korupsi gitu. Yang pertama, mungkin kita harus melihat bagaimana track record kedua calon ini mengenai pemberantasan korupsi gitu. Apakah mereka benar-benar mempunyai gebrakan-gebrakan ataupun langkah-langkah yang jelas untuk memberantas korupsi seperti apa gitu. Tidak hanya sekarang ditumpuk kepada KPK, tetapi bagaimana proses dari calon eksekutif ke depannya nanti juga jelas untuk memaparkan bagaimana cara mereka untuk membuat satu sistem yang tidak lagi korupsi. Apakah dengan misalnya pemilihan calon-calon menteri mereka gitu yang tidak lagi berdasarkan mungkin hanya hitung-hitungan koalisi yang mereka punya nanti gitu, atau dia seperti apa nanti. Dan hingga saat ini saya belum melihat bahwa ada langkah-langkah yang jelas yang dimiliki oleh kedua calon untuk dalam hal pemberantasan korupsi, walaupun secara individu kedua orang ini masih dikenal cukup bersih ya di mata masyarakat gitu. Baik, Ibu Siti, kita tunggu nanti sama-sama siapa yang akhirnya benar-benar melaksanakan apa janjinya untuk memberantas korupsi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bu Siti. Ya, Bang Elman, Bu Siti mengatakan memang harus dipersiapkan juga. Tadi seperti kata Bang Elman, eksekutif atau calon pelaksana tugas yang nanti akan memberantas korupsi ini. Bagaimana, Bang? Ya, memang intinya kan di situ. Ya. Jadi sebetulnya kan katakanlah misalnya Jaksa Agung yang akan datang misalnya kan. Presiden itu harus bisa diyakinkan bahwa Jaksa Agung kita yang akan datang itu memang bersih dan komit pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena ini tidak bisa lagi hanya diselesaikan oleh KPK. Harus bersama-sama. Di situ ada kepolisian, di situ ada kejaksaan, di situ ada KPK. Jadi ketiga penegak hukum ini harus sama-sama. Ini kan sebetulnya kan seperti kasus haji ini misalnya kan. Ini kan sebetulnya kan kalau saya Jaksa Agung, saya tersinggung sebenarnya. Saya malu. Kok KPK yang bisa memberantas ini. Padahal kasus ini sebenarnya kan kasus yang sudah cukup lama ini. Jadi rahasia umum ya. Nah, ini mestinya kan Kejaksaan Agung, kepolisian mestinya juga harus bergerak gitu kan. Nah, tetapi kan yang terjadi kan hanya KPK. Nah, ke depan mestinya ketiga-tiganya harus sering jumpa, sering ngopi bersama-sama membahas. Siapa lagi? Betul. Di mana lagi? Instansi mana lagi? Tetapi yang kita harapkan juga ketiga instansi ini juga harus bersih dulu gitu. Bagaimana kita mau membersihkan kalau sapunya kotor kan? Sapu kotor. Nah, oleh karena itu saya setuju memang harus hati-hati memilih siapa untuk jabatan apa gitu. Itu kata kuncinya di situ. Jangan kedua pasangan ini
terbebani dengan karena balas budi, balas jasa, karena sudah sukses mengantar menjadi sampai ke presiden, wakil presiden, orang ini harus kita balas. Jangan. Betul. Bahkan partai pendukung pun, pengusung pun, kalau memang tidak ada yang cakap dari dia, jangan ikutkan di dalam kabinet ini. Karena nanti akan seperti ini juga kan. Kita harapkan Menteri Agama inilah yang terakhir ditangkap KPK. Jangan ada lagi menteri-menteri ke depan. Baik. Tapi saya nggak tahu kalau sampai bulan Oktober mungkin masih ada nih Bung Leo. Jangan-jangan katanya begitu Bang. Karena ada kawan-kawan. Baik Bang Elman, kita berharap semoga memang apa yang kita bicarakan di sini juga benar-benar menginspirasi para pemimpin kita. Karena sekali lagi mereka memimpin berdasarkan kepercayaan dari kita rakyat. Tapi yang pasti yang disebut KPK dan kawan-kawan itu bukan Bung Leo ya? Semoga tidak Bang. Dan pasti saya dan bukan Bang Elman. Baik Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di sini Bang. Selamat pagi.